Amsal pasal 23 ayat 17 sampai dengan 18. Mari kita baca firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takut akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini adalah topik yang sangat menarik bagi kaula-kaula muda zaman sekarang, yaitu tentang masa depan. Saudara-saudaraku, kalau kita baca itu di Amsal 23 ayat 17 sampai 18 itu tadi, dimana bagi rekan-rekan muda zaman sekarang itu, apalagi kita-kita yang udah mulai menemukan jati diri, kalau saya sebagainya. Jadi bagi kita teman-teman kaula muda yang sudah menemukan jati diri, pasti sudah mulai memikirkan masa depan. Terlebih buat yang sudah 18 tahun ini, masa-masa kita baru tamat SMA, semakin mulai mengkhawatirkan masa depan justru. Jadi kita waktu kecil itu nggak khawatir sama masa depan kita. Tapi menurut saya, kita mulai khawatir masa depan itu di waktu kita sudah mulai menemukan jati diri. Kebalik ya saudara. Jadi kita itu seperti menghayalkan. Pasti kita hayalkan pekerjaan yang baik, gaji-gaji kita yang layak, bisa punya rumah mewah, beli mobil yang kita mau, punya keluarga yang indah, seperti film-film yang kita tonton. Wajar bagi seorang manusia normal menginginkan kehidupan yang layak, bahkan kehidupan yang berlebih itu wajar. Namun pertanyaannya, apakah yang kita perlukan agar semuanya itu tercapai? Jangan ngayal-ngayal aja tapi kita nggak tahu kiat-kiatnya, ya kan? Dan apakah kita percaya semuanya akan tercapai? Itu dia saudaraku. Jadi apa yang akan kita lakukan dan apakah kita percaya? Ketika kita memikirkan hal itu, kita harus bahas apa yang kamu buat agar tercapai. Saudaraku, ayo kita buka firman Tuhan. Kita buka Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Saya baca, saudaraku juga baca. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Itu dia, kita harus punya rencana dulu, saudaraku. Kalau tidak punya rencana, ya apa yang mau kita serahkan sama Tuhan? Walaupun rencana kita ini tidak akan sesuai 100% dengan apa yang ditakdirkan Tuhan, tapi minimal kita itu punya modal. Kita itu punya pengajuan sama Tuhan. Tuhan, aku mau begini. Tuhan, tolong siapkan, aku mau yang begini. Nah, kalau kita nggak begitu, Tuhan nanti bingung. Ini anak maunya gimana? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang terbaik sama kita. Tapi Tuhan mau kita itu mandiri. Tuhan mau kita itu memberitahu, Tuhan, ini jati diriku, aku ingin seperti ini. Serahkan kepada tangan pengasihanmu. Bentuklah aku sesuai dengan apa yang engkau mau. Gitu loh. Kita baca ulangan. Kita baca di ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 16 kita baca. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan. Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk dan mendudukinya. Ini firman Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel yang sedang berjalan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, di mana orang Israel ini dia terombang-ambing. Di sini orang Israel sudah tahu tujuannya kemana. Orang Israel tujuannya itu ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu sudah dijanjikan Tuhan. Tuhan Yesus sudah bilang melalui Tuhan sudah bilang melalui Musa. Apa saya bilang seperti itu? Di sini kita bisa baca di firman Tuhan ketika tanah Kanaan sudah disiapkan. Bahkan bahasa Israel ini, kenapa Tuhan gak langsung sampaikan ke tanah Kanaan padahal jaraknya itu sebenarnya tidak jauh? Karena Tuhan ingin lihat bangsa Israel itu bagaimana dengan dia. Kalau bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan melalui jalan yang normal langsung nyampe, mungkin tidak banyak cobaan yang dihadapi. Tuhan nggak bisa lihat ini bangsa Israel, bangsaku ini sesetia apa, sedekat apa denganku, gitu kan. Tapi ketika bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju tanah perjanjian di tanah Kanaan itu, disitulah Tuhan melihat bangsa Israel. Tuhan melihat dengan ketulusannya bagaimana cara bangsa Israel itu beribadah, bagaimana kesetiaan bangsa Israel itu bagaimana. Tuhan lihat satu-satu dari bangsa Israel. Itu yang mau Tuhan lihat juga dari kita. Kita menuju masa depan itu enggak simsalabim aku jadi polisi, dari Sri Putri Kemania berpangkat brigda, simsalabim dia langsung jadi polisi. Enggak. Rekan-rekan juga, rekan-rekan masuk kuliah itu enggak simsalabim dirimu masuk PTN, simsalabim dirimu masuk perguruan tinggi swasta, simsalabim dirimu bisa masuk ke akademik. Enggak. Tuhan proses. Dan bahkan ketika kita sudah memasuki pendidikan, memasuki pembelajaran, memasuki semester-semester, Tuhan lihat lagi, ini gimana anak ini di dalam.
itu menjadikan sesuatu hasil. Kita kan tamat kuliah, tamat pendidikan, itu tidak langsung ditempatkan di satu tempat. Tuhan lihat dulu kita cocoknya di mana. Cara Tuhan lihat itu bagaimana? Ya dengan kita bagaimana silaturahmi dengan Tuhan, bagaimana memanfaatkan keadaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu menjadi lebih baik lagi, gitu kan? Jadi hal yang utama dan pertama kalau kita baca di Ulangan ini, ingatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memberitakan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada perintah, ketetapan, peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Jadi saudaraku, ini kita baca sebenarnya satu hal yang pasti kita pedomani dalam hidup kita, yaitu dalam menjalani hidup itu apapun yang terjadi, apapun yang kau mau, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. That's it. Jadi kita selalu bertanya dengan diri kita, gimana cari kerajaan Allah yang sebenarnya? Satu kata saudaraku, ibadah, doa dan paham firman. Bukan sekedar baca ya, paham firman. Kita berdoa, mendekati Tuhan dan memahami firman. Jadi Allah adalah permulaan pengetahuan. Kita dekat sama Tuhan, jadi anak baik-baik, lurus di jalan Tuhan. Kayak kita buka Amsal, kitab Amsal ini, pasal yang kedua, Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Otomatis kan kita dekat sama Tuhan, kita dapat ini. Ini ada janji Tuhan loh. Kita punya ilmu, kita belajar setengah mati, tapi kalau Tuhan bilang kau jangan jadi orang pintar, ya udah bego juga. Atau bahkan kita pintar nih, tapi gak berhikmat, ya sia-sia. Jadi pintar tanpa hikmat itu sia-sia, teman-teman. Makanya ada filosofi, aku kurang tahu juga namanya, itu kita sebutkan filosofi atau pepatah atau apa, itu bacaannya ora et labora, bekerja sambil berdoa. Ya bagi kita kalau muda ya belajar sambil berdoa. Gak bisa kita berdoa aja, Tuhan aku mau lulus, tapi kita tidak belajar. Atau kita belajar setengah-setengah hati, doa setengah-setengah hati, Tuhan mau kan itu full. Yang selanjutnya kita bahas itu yang saya katakan tadi, apakah kita percaya bahwasannya kita semua akan tercapai di dalam Yesus? Setelah kita itu belajar dan berdoa, impian kita itu apakah akan terjadi? Itu menurut iman. Jadi kalau kita masih bertanya tentang itu, iman kita itu berarti seperti daun di batang pohon. Tahu daun di batang pohon? Kalau daun di batang pohon itu, batang pohon digoyang dengan angin, yaitu putus satu-satu daunnya, Pak. Ingat, percaya itu bagian dari iman. Bukan berarti kepercayaan itu adalah iman, enggak. Tapi percaya itu adalah bagian dari iman. Iblis paling nggak suka kita itu pede dalam iman. Paling ketakutan kalau kita tuh udah pede dalam iman kita. Kenapa saya bilang gitu? Buka Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Saya katakan kita baca secara responsori ya. Yosua pasal yang pertama ayat 7 sampai 8. Saya baca ayat 7, saudara sekalian pasti baca yang ayat 8 ya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukuman yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudaraku, baca di ayat 8 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, kitab Taurat ini, memperkatakan kitab Taurat ini jelas ya, seperti tadi di pembahasan pertama saya katakan, bukan sekedar bahas pembacaan firman, bukan sekedar isi firman, tapi paham firman, mengerti firman, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu yang selanjutnya, apa yang kita perbuat. Ini yang paling penting, saudaraku. Banyak orang yang setelah mendapatkan apa yang dia mau, dia lupa apa yang harus dia kerjakan. Apa yang harus kita perbuat setelah berusaha dan percaya dengan iman? Yang pertama, jangan takut. Jangan takut jatuh
kasih sedekah sama orang lain. Kita buka Amsal. Kita Amsal pasal 11 ayat 25. Saya bacakan untuk saudaraku ya. Amsal pasal 11 ayat yang ke-25, firman Allah, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Jadi saudaraku, setelah kita berdoa, bekerja, berusaha, paham firman, ingat, nggak ada orang yang bisa instan untuk sesuatu yang berkualitas. Untuk masa depanmu yang berkualitas itu tidak mungkin instan. Untuk enak tapi tidak berkualitas itu bisa. Jadi kita mencarinya enak-enak aja tapi nggak berkualitas, Pak. Gue punya masa depan enak tapi ya tidak terlalu berkualitas gitu, instan. Sorry ya, kita butuh proses, Pak. Kita butuh proses. Yusuf nggak langsung jadi perdana menterinya kerajaan Firaun. Yusuf nggak langsung jadi perdana menteri, Pak, di negeri itu. Enggak, dia mulai dari bawah banget nih. Dia dijual dulu sama saudara-saudaranya, dibilang mati sama saudara-saudaranya. Dia difitnah dulu. Dari perbudakan dia itu, dia difitnah dulu, dia dimasukkan ke penjara, dari penjara dia baru dipanggil oleh raja. Dia punya proses gitu loh untuk menjadi perdana menteri. Daud nggak terlahir dari keluarga kerajaan, tapi dia bisa jadi raja. Kerjaannya apa? Menyembah Tuhan, bergembala, menyembah Tuhan, menggembalakan domba. Dia nggak pernah berhenti menyanyikan. Makanya kalau kita baca firman, itu banyak nyanyian kidung Daud, nyanyian pujian Daud itu banyak. Kenapa? Karena Daud itu kerjaannya memuji firman Tuhan, memuji-muji Allah. Karena kan namanya menggembalakan domba itu kan nggak 24 jam kita menggembalakan, enggak. Kita cuma kasih makan, kasih tempat duduk menyembah Allah gitu. Nikmat kan? Itulah. Jadi saudaraku juga nantinya, walaupun kita sudah bekerja, jangan berhenti menyembah Tuhan. Gitu loh. Musa itu enggak simsalabim untuk bawa Israel keluar dari tanah Mesir. Banyak yang Musa hadapi untuk meyakinkan sang raja bahwasanya ini kami bangsa Israel ini layak bebas dari perbudakan. Tuhan kasih mandat, Tuhan kasih Musa itu firman. Musa itu melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Barulah bisa dia membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan itu keluar. Bukan dengan cara yang mudah, sulit caranya. Tapi itu yang membuat kita harus memikir itu. Kadang kita memikirkan itu orang hidupnya enak banget ya, itu orang kayaknya mulus-mulus aja. Iya, itu udah jadi manajer, Pak. Iya, tuh nggak belajar tapi masuk juga itu perguruan tinggi negeri, Pak. Rekan-rekan, kita nggak pernah tahu apa yang sudah dilakukan orang lain sebelum kata sukses. Atau bahkan teman-teman itu suka mikir, tuh orang nggak hidup dalam Tuhan, tapi ya oke-oke aja gitu. Dia hidup dengan penuh dosa, dengan penuh kegelapan, tapi dia ya oke-oke aja. Hati-hati. Tidak semua kesuksesan adalah berkat dari Tuhan. Tidak semua masa depan cerah itu adalah berkat dari Tuhan. Betul dari Tuhan, tapi tidak semuanya itu berkat. Ada kalanya kesuksesan itu adalah pencobaan dari Tuhan. Lu sukses, Pak, lu berhasil dengan semua yang lu minta, semua yang lu mau, tapi nggak semuanya itu berkat dari Tuhan. Makanya selalu kita baca firman Tuhan, kita doakan masa depan kita, kita imani masa depan kita. Jangan lirik kanan kiri, saudaraku, semuanya sudah punya rezekinya masing-masing. Tetaplah berjalan di jalannya. Saya Bribtu Desrin Putri Nikan Fania ingin selalu menyebarkan Injil kepada saudara-saudaraku. Baca firman itu perlu. Ingat, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati.